itu ketika masa kita habis sebagai seorang duta, tapi komitmen kita, tugas kita tidak habis selama satu periode itu aja. Periode itu aja ya, selama menjabat ya. Betul, tapi sebagai sampai habis, bahkan sampai kita mati. Iya. Oke, halo guys, kembali lagi di channelku dan kali ini dalam podcast ini kita datangan tamu yang spesial ini ya, tamu dari jauh ya, dari Manado ya, dari Manado. Dia ini adalah seorang duta genre Salatiga gitu. Jadi kita mau dengarkan kisahnya gimana mahasiswa itu gak cuman kuliah tapi juga bisa berprestasi di luar kuliah. Betul. Iya dong, betul. Duta genre kan di luar kuliah deh ya. Iya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Christian. Oke, silakan. Oke, halo teman-teman, perkenalkan aku Christian Tambani dan aku asalnya dari Manado dan aku sekarang berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana dengan program studi destinasi pariwisata. Oke, destinasi pariwisata. Angkatan berapa nih Tian nih? Udah berapa tahun kuliah gitu deh? Tahun keberapa masuk nih? Ke 3 tahun. Tahun ketiga ya, berarti udah cukup lama ya, berarti ya. Berarti ini udah mau deket-deket selesai dong? Ya dong. Target kapan lulus nih, Tian? Kira-kira? Kalau bisa 3,5 tahun. 3,5. Luar biasa itu dia kegigihannya. Oke. Ini ya Tian ya. Jadi panggilannya Christian, Tian. Ya. Teman-teman biasa panggil akrab Tian. Tian, oke ya. Oke, kita panggil Tian aja ya. Jadi kalau boleh tahu nih Tian, kamu dengar-dengar ya, bukan dengar-dengar, emang kamu udah jadi duta genre Kota Salatiga ya. Betul. Itu tahun berapa itunya? Tahun kemarin 2020. Gelarnya tahun 2020. Ya. Oke. 2022. 2022 ya. Betul. Jadi baru tahun kemarin ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Tian gimana kamu akhirnya bisa terpilih jadi duta genre. Atau sebelumnya mungkin boleh diceritakan dulu duta genre itu apa gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih duta genre itu apa sih Kak gitu. Ya. Jadi genre itu sendiri apa ya? Jadi genre itu kepanjangan dari generasi berencana. Ini dimana ada dutanya dan dutanya ini sebagai role model untuk generasi berencana ini. Genre atau generasi berencana ini salah satu program dari BKKBN. BKKBN apa nih? Mungkin teman-teman juga belum tahu. Coba dijelasin dulu BKKBN. Kepanjangannya lupa. Kalau nggak salah Badan Keluarga. Pokoknya BN-nya Berencana Nasional kan? Iya, berencana. Iya. Oke. Ya BKKBN. Lanjut. Dan kita sebagai duta itu menunjukkan bukan cuma sebagai role model, tapi juga kita mensosialisasikan remaja itu sebaiknya seperti apa. Dan dari namanya aja berencana ya. Jadi kita mensosialisasikan kepada remaja untuk berencana. Untuk kalau kita lihat kan sekarang banyak anak-anak muda ya. Yang otomatis secara kompetisinya jadi lebih kuat, lebih keras lagi. Iya, bersaingnya ya lebih ketat ya kalau bersaingannya jadi lebih ketat. Oke. Sehingga kita ingin mensosialisasikan dan menunjukkan kepada teman-teman remaja untuk hidup dengan berencana gitu. Jadi hidupnya tuh nggak cuma ngikutin arus flow aja. Iya. Nggak cuma ngikutin mengalir aja ya kalau dibilang ya, tapi harus punya rencana ke depannya mau jadi apa gitu ya. Betul. Untuk sejauh ini Tian udah sosialisasi kemana aja nih? Kemarin kita pernah ke SMA. Jadi mereka punya setiap SMA atau sekolah bahkan universitas itu ada namanya PIK. Atau Pusat Informasi dan Konseling. Konseling, ya. PIK ya. Nah, PIK ini kita dikumpulkan dan kita sosialisasikan gitu. Kalau kemarin aku sosialisasinya tentang life skills. Tentang life skills, tentang apa yang perlu dipunyai seorang muda ya untuk bertahan di persaingan yang ketat ini ya, gitu ya. Nah, kalau duta genre ini, kalau nggak salah itu juga punya pasangan ya, Tian pasti ada ini ya, ada pasangan. Itu mungkin bisa diceritakan nggak? Ada ya pasangan? Ada. Oke, gimana tuh? Siapa tuh pasangannya? Jadi kemarin ketika kita dinobatkan lah sebagai duta genre Kota Salatiga, aku sebagai juara 1 putra dan temanku pasanganku sebagai juara 1 putri namanya Juliet Harlapan. Dia mahasiswa dari Viskom
UKSW juga. Oh iya ya, jadi pasangan ya itu ya. Dulu waktu itu majunya satu kampus bersama atau gimana tuh? Enggak, jadi Kok kita majunya sendiri-sendiri. Tapi kebetulan waktu itu dibimbing sama Pak Aldi. Oh iya ya, oke. Satu dosen yang membimbing kalian untuk ikut ini ya selama pelatihan. Ada karantina gitu ya. Karantina. Mungkin bisa diceritakan Tian, kenapa akhirnya Tian ini mendaftar jadi duta genre? Ya. Ya, silakan. Jadi awalnya itu aku ditelepon sama Pak Aldi. Oke, dosen ya. Ditelepon sama dosen. Ditanya, ini ada program duta genre. Ya. Kamu bisa ikut nggak? Oke. Awalnya bingung kan, nggak tahu genre itu apa, apalagi dutanya. Jadi langsung bilang iya gitu nggak ya? Enggak. Iya. Aku tanya seperti apa, akhirnya dijelaskan. Genre itu seperti apa, dijelaskan. Akhirnya aku, karena aku sendiri juga pengen untuk mengembangkan diriku lebih jauh lagi. Akhirnya dengan rasa pengen tahu lebih, aku ikutlah. Aku coba waktu itu udah tes berkas. Kita udah masukin berkas, dikirim, diseleksi ya. Ya, akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Luar biasa. Prosesnya berapa lama itu dari kamu seleksi sampai dinobatkan gitu? Sekitar 1 bulan kalau tidak salah. 1 bulan ya. Terus kemudian karantinanya berapa lama? Waktu itu nggak karantina itu. Oh, nggak pakai karantina ya? Iya. Terus kemudian dengar-dengar nih Tian juga udah masuk ke Jawa Tengah ya, sempet? Iya, bulan awal Maret ini. Awal Maret ini maju ke tingkat provinsi. Provinsi ya? Terus gimana? Lolos? Enggak. Oh iya. Sampai 10 besar pun enggak, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Wah, itu udah luar biasa sih. Iya, betul. Ya karena Jateng tuh region besar ya, ya kan? Dia bukan wilayah yang kecil ya. Betul. Saingannya juga pasti dari banyak. Banyak, ketat-ketat. Anak SMA tapi udah jago-jago banget kan? Wah, iya. Kalau boleh tahu untuk menjadi duta genre, itu apa saja kriteria yang dinilai? Ya tentunya dari umur ya. Kalau dari umur batasnya 22 tahun menjadi seorang duta. Terus anak keberapa atau berapa saudara itu juga sebenarnya jadi pertimbangan. Pertimbangan ya. Pertimbangan. Jadi kayak misalnya Tian ini anak kedua. Kedua dari? 2 bersaudara. Oh, berarti ya. Karena itu, kan keluarga berencana. Iya, 2 anak cukup ya. Iya, 2 anak cukup. Itu kan jadi pertimbangan juga itu. Oh gitu ya, jadi pertimbangan. Betul. Umur 22 ya maksimal 22, ya? Iya. Oke, terus kemudian kalau untuk jenjang akademik bagaimana? Apa dipertimbangkan juga? Minimal atau maksimalnya atau ada gimana? Setauku SMA udah bisa ikut anak-anak SMA. Iya. SMA SMK ya udah bisa SMK. mendaftar. Iya. Kemudian apa lagi kira-kira? Anak-anak kuliah juga. Oh, kuliah biasanya seorang duta genre itu didaftarkan dari PIK-nya masing-masing. Oh iya. Dari tadi pusat informasi dan konseling itu tadi ya. Iya. Jadi diajukan, direkomendasikan dari PIK itu untuk maju jadi seleksi. Jadi kandidat ya, jadi kandidat genre ya, duta genre ya. Nah, oke. Nah, next question nih Tian. Ini mungkin banyak yang mau tahu nih, benefitnya jadi duta genre itu apa? Benefitnya secara dokumen ya sertifikat. Prestasi ya pasti dong. Kalau taruh di CV gitu kan, nanti di pengalamannya teman-teman di bawahnya tulis duta genre ya, kota teman-teman tahun sekian. Wah, itu kan keren ya. Betul. Iya. Selain itu mungkin ada nggak? Iya. Pengalaman kita untuk terjun ke lapangan sih. Oke, kita ketemu sama teman-teman remaja, kita sosialisasi, penyuluhan. Itu pengalaman yang jarang didapatkan gitu sama umum. Oke, gitu. Iya benar ya, dari umum. Tian dari sekolah ke sekolah gitu ya, mensosialisasikan dengan remaja pemuda yang banyak ya, ketemu orang baru gitu ya. Terus kemudian pastinya juga kan relasi dengan Tian udah pernah ketemu wali kota Salatiga dong berarti. Keren ya. Jadi nggak cuman sosialisasi sama teman-teman, tapi juga mengenal jaringan-jaringan yang lebih luas ya. Dinas. Sama dinas ya, pasti ya dinas pemerintah daerah ya, bahkan wali kota ya. Keren, luar biasa sekali. Iya. Kemudian ini kalau kita mengorek lagi seorang Christian Tambani, selain aktif tadi sebagai duta genre, kamu tuh ternyata aktif juga di organisasi kampus ya. Betul. Nah, ini teman-teman fun fact ya, ini seorang Christian
Tambani ini banyak sekali kegiatannya. Untuk menghadirkan dia di sini aja, kita butuh janjiannya tuh lama gitu ya. Jadi, itulah perjuangan kita mengundang seorang Christian Tambani. Mungkin bisa diceritakan kamu aktif di organisasi kemahasiswaan apa di kampus dan seperti apa pengalamannya, coba bisa diceritakan. Ya, jadi aku masuk ke dalam organisasi universitas, lembaga kemahasiswaan fakultas. Oke, gitu. iya. Aku gabung ke dalam Senat Mahasiswa Fakultas, Fakultas Interdisiplin. Pada waktu tahun 2021 kemarin, aku sebagai anak magang. Oke, Mas anak magang. Iya, dinaikkan sebagai Kepala Departemen Olahraga. Oke, iya. Lalu tahun 2022 kemarin dinobatkan sebagai Ketua Senat. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas ya. Fakultas. Wow, itu tugasnya ngapain aja? Kita mengkoordinasikan lah kepada bawahan kita untuk mengerjakan tugas masing-masing. Terus kalau semisal ada masalah atau ingin kita perbarui gitu di aras fakultas ataupun bahkan universitas, kita sebagai ketua diundang juga untuk diskusi. Iya. Berarti Senat Mahasiswa itu yang membuat kegiatan-kegiatan di fakultas gitu ya? Betul, program-program ya istilahnya, program-program di fakultas untuk mahasiswa ya. Wah, itu tugas berat itu ya sebagai ketua ya. Terus kemudian ada nggak kiat-kiat khusus Tian membagi kesibukan-kesibukan Tian ini antara kuliah, aktivitas jadi duta genre, kemudian aktif juga di kemahasiswaan, bahkan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. 3 periode guys. Jadi 3 periode menjabat sebagai apa sekarang saat ini? Sebagai ketua bidang 1. Oke, ketua bidang 1 itu ya humanistic skills ya. Betul. Nah itu gimana tuh Tian? Membagi waktunya tuh kira-kira? Mungkin ada tips-tipsnya gitu. Ya, kalau untuk membagi waktunya tentu kita buat jadwal ya. Kalau semisal kita ketemu janjian atau bahkan rapat, kita harus buat jadwal setiap harinya. Karena itu untuk meminimalisir tabrak waktu satu sama lain gitu. Oke, iya. Jadi karena kan susun ya. Prioritas mana gitu ya? Ya, menentukan prioritas yang harus kita lakukan gitu. Oke. Dan kemudian kalau Tian mau memberikan pesan buat anak-anak, remaja, pemuda, mungkin masih ada yang belum punya cita-cita, bahkan ya belum tahu misalnya dia harus memilih jurusan apa. Kalau Tian kan kayaknya tadi udah sebagai duta genre kan memastikan semua, mensosialisasikan lah ya untuk pemuda remaja itu bisa punya rencana ke depannya. Mungkin pesannya silahkan buat teman-teman yang nonton. Jadi selama aku belajar sebagai generasi berencana, bagian dari generasi berencana, hal yang aku pelajari adalah mengenal tentang konsep diri. Jadi konsep diri itu adalah mengenal diri kita tentang apa yang kita sukai. Bahkan hal yang lebih rinci lagi di mana apa sih tujuan kita ke depan. Jadi konsep diri itu bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri. Bukan sebatas cita-cita ya? Bukan sebatas cita-cita. Tapi apa yang menjadi kemampuan kita itu juga penting gitu. Yang dimana hobi bisa masuk. Jadi kan kita tidak hanya terfokus ke dalam akademik saja, tapi bisa kita kembangkan hal yang di luar dari non-akademik. Misalnya soft skills deh, kita belajar tentang kepemimpinan, atau rohanian kita, itu kita pelajarin juga gitu. Tapi secara hobi mungkin kita bisa pelajari fotografi misalnya. Aku suka fotografi atau videografi, bahkan graphic design, atau bahkan belajar bahasa Inggris pun menjadi hal penting kan sekarang. Iya, betul. Jadi skill-skills yang kita perlu pelajari gitu. Jadi menurutku pentingnya kita untuk memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi tujuan kita ke depannya. Kalau semisal aku suka bagian lapangan, akhirnya aku suka untuk belajar terkait lebih dalam lagi pariwisata. Karena aku suka dengan praktik lapangan gitu. Terjun ke lapangan, ketemu masyarakat ya. Dan aku juga suka bahasa Inggris. Jadi menurutku pariwisata merupakan hal yang cocok denganku karena terjun lapangan dan bisa juga belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian nih pertanyaan terakhir, kalau untuk Tian sendiri, cita-cita ke depannya, mimpi visinya ke depan setelah mungkin lulus kuliah, kemudian mau jadi apa? Menjadi Christian Tambani yang dikenal orang sebagai apa gitu? Sebagai siapa gitu? Karena banyak hal yang aku lakukan selama ini. Iya. Banyak banget ini, multi talenta. Jadi aku pengen untuk berkontribusi lah ke dalam pariwisata Indonesia. Karena kan kita banyak gitu kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, adatnya. Jadi aku pengen untuk berkontribusi ke dalam pariwisata Indonesia. Gak cuma itu, kita juga kemarin di Provinsi Jawa Tengah
ketika naik berkompetisi, kita juga belajar satu hal, yaitu ketika masa kita habis sebagai seorang duta, tapi komitmen kita, tugas kita tidak habis selama satu periode itu aja. Periode itu aja ya, selama menjabat ya. Betul, tapi sampai habis, bahkan sampai kita mati. Jadi kita mengabdi sampai habis hayat gitu. Iya. Terus untuk mensosialisasikan kepada anak-anak muda, karena kan kita sering dibilang bahwa kita anak-anak muda sekarang lemah gitu. Nyatanya enggak juga kan. Secara kreativitas kita bisa lebih unggul. Betul. Jadi aku pengen untuk berkontribusi ke dalam pariwisata, berkontribusi juga kepada anak-anak remaja gitu. Oke, terima kasih Tian untuk kisah luar biasanya ya. Jadi gimana mimpinya Tian ini adalah secara global ya. Secara global dan bahkan nggak berhenti mungkin setelah kuliah mau kerja ini. Gitu ya. Itu teman-teman perlu catat sih. Dimana cita-cita itu bukan hanya sebatas profesi ya. Tapi juga bisa visi apa yang akan teman-teman berikan kepada dunia ini gitu ya. Yang akan nanti dikenang ketika teman-teman nanti udah nggak ada, waktu kita habis di bumi ya kan. Seperti tadi kata Tian. Oke, mungkin pesan terakhir buat teman-teman, bukan pesan terakhir maksudnya. Karena kita lagi ngomong ini. Mungkin ya kata-kata terakhir lagi. Ya pokoknya yang mau Tian sampaikan buat teman-teman ini di akhir video ini yang mungkin masih bingung cita-citanya apa. Silakan. Yang selalu aku sampaikan adalah penting kita untuk memahami diri kita sendiri. Karena dengan begitu kita bisa tahu tujuan kita mau ke arah mana. Gitu. Karena penting dalam kita memahami diri itu adalah kunci kita untuk menentukan kesuksesan bahkan pilihan kita ke depannya gitu. Jadi ketika kita memahami diri sendiri, kita juga di saat yang bersamaan mengembangkan life skills kita. Siap. Jadi buat teman-teman, yuk pahami konsep diri kita, pahami diri teman-teman sendiri, lalu kembangkan life skill teman-teman ke arah yang teman-teman mau. Ya gitu ya, jadi nggak usah diatur sama orang ya, nggak usah ngikutin kata orang, tapi ya kenali diri teman-teman sendiri ya, diri kita sendiri apa yang kita mau, sehingga kita bisa lakukan sesuatu itu lebih maksimal, ya nggak sih? Ya kan? Ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih Christian yang sudah mau hadir di episode kali ini, dan ya buat teman-teman yang nanti mau mengetahui lebih lanjut tentang siapa itu Christian Tambani dan mau mengikuti dia, ini bisa ada sosial medianya ya, ada di Instagram. Apa nama Instagramnya? @Christian_Tambani. Ya, oke. Itu nanti ada di bawah ya. @Christian_Tambani. Teman-teman bisa follow di situ. Kemudian juga teman-teman bisa ikuti. Dan thank you sekali lagi Tian untuk udah bisa hadir di sini. Buat teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu kejar apa yang kalian mau. Jangan ikutin kata orang gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.